Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdilir rasyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Ali ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, ketua, penasehat dan jajarannya, dan admin Alam Hikmah yang saya muliakan, saya taati. Hadirin wal hadirat yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti live streaming yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum kepada pimpinan mujahadah, pimpinan doa yang saya taati. Muga-muga anggen kula panjenengan hadir dalam rangka pengajian rutin yang sekaligus doa bersama untuk ahli kubur kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kita ini punya tanggungan, duit tanggungan kepada ahli kubur kita, anak-anak kita, keluarga kita, ibu bapak sudah mendahului kita pulang ke alam yang kekal, alam baka. Kita belum bisa membalas ibu yang melahirkan kita sudah meninggalkan kita, padahal kita banyak dosa kepada kedua orang tua. Kita punya tanggungan kepada orang yang kita dolimi, orang yang kita susahkan, belum sempat minta ampun, belum sempat minta maaf. Orang-orang yang kita dosai, kita dolimi, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Artinya kita akan celaka. Sebelum kita saling menghalalkan, orang-orang yang kita dolimi sudah meninggalkan dunia. Besok akan terjadi saling tuntut menuntut. Orang yang kita sakiti akan menuntut.
Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nampaknya kita duduk. Nampaknya kita bersama-sama membuat makanan. Nampaknya kita berboncengan bersama-sama. Di hari itu nanti, yauma yafirru, akan lari, menghindar. Seseorang akan lari dari saudaranya. Yauma yafirru mar'u min akhihi, seseorang akan lari dari saudaranya. Termasuk saya dengan jenengan. Maka setiap malam Jumat Legi, nanti ngajinya malam Jumat Legi saja. Setiap malam Jumat buat syuting acara di sana, di studio. Sebelum pengajian ini saya lanjut. Ayo kita koreksi. Sambil duduk di sini. Ibarat kita ngocoh. Mumpung ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Ngocoh. Karena kalau sudah ditutup kesempatan itu, tidak ada kesempatan ulang. Hadirin, tidak ada orang yang tidak ingin selamat. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Kabeh kepingin bahagia. Kita, jenengan, kehidupan itu ada 4. Diiling-iling. Kita yang mana? Mumpung ada kesempatan, kita ini yang mana? Ya, ada 4. Harus meningkat. Meningkat. Dalam kehidupan ini ada yang disebut golongan orang-orang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada golongan itu. Di dunia bahagia. Di dunia mulia. Titipan harta benda melimpah. Artinya sangat cukup. Walaupun tidak terlalu kaya, cukup. Tidak pernah susah. Hidupnya tenang. Keluarganya bahagia, soleh, solihah. Bahagia tak hidup di dunia. Disegani orang. Sa'idun fid dunya, di dunia bahagia. Wa sa'idun fil akhirah. Loh, ini yang langka. Di akhirat pun dia mulia. Mengapa? Karena hati, jiwa beribadah kepada Allah. Jiwanya mengenal Tuhan. Sehingga ibadahnya lurus kepada Allah. Dunianya semangat, upaya, akhiratnya juga semangat. Sukses dunia, sukses akhirat. Dijauhkan dari api neraka. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang pertama. Ada di antara kita yang seperti itu. Di dunianya nampak akhlaknya sangat luhur. Ibadahnya sangat tertuju kepada Allah.
dia dilindungi oleh Allah hatinya, ini bahagia. Innas sa'ida man lam, siapa orang berbahagia? Orang yang bahagia itu orang yang dihindari teka junudul fitnah. Jadi kalau panjang itu jauh dari fitnah, artinya bahagia. Kalau panjang itu jauh dari rasan-rasan, berarti panjang bahagia, dipilih. Ini lesan ini. Man somata naja, al-hadis sahih ini, Imam Bukhari. Orang yang akhiratnya itu baik, ya, diam. Man somata naja. Orang yang diam bahagia. Diam lesannya, bicara yang perlu. Jangan sampai lesan ini keluar kata-kata negatif. Berarti panjenengan ada tanda bahagia di akhirat. Ya. Lesannya jauh dari fitnah. Lesannya jauh dari menuduh orang. Naja, selamat, bahagia. Dunianya bagus, peduli dengan fakir miskin anak yatim, kerjanya barokah, selalu cukup, lesannya terjaga, ibadahnya terjaga, hatinya mulia, nol. Tidak ada pengakuan Allah. Jangan sih ngaku ya betul. Ngaku apik gak katut. Ngaku ahli ibadah betul katut. Karena orang yang selamat itu hatinya nol. Karena praktek la haula wala quwata illa billah, bila Allah tok. Pokok Gusti Allah. Di sini nol. Manusia itu tidak boleh ngaku. Sing diolehno ngaku, yang diperkenankan, diperbolehkan ngaku dosa, itu harus, wajib. Ngaku apik enggak boleh, gak katut, gak karcis itu. Ngaku dolim, wajib. Ngaku salah, bener. Jadi tidak boleh manusia itu ada pengakuan, kecuali pengakuan dosa, pengakuan dolim, pengakuan rendah, itu yang memang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Bapak Ibu, apa sudah demikian? Makanya diajak mujahadah dengan selawat ini agar hati kita bersih. Ya. Ini nomor satu ya. Ono dunya bahagia, mati husnul khotimah, di alam kubur bahagia, di alam mahsyar bahagia, masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Ini yang nomor satu. Kita di mana? Yang nomor dua sekarang. Ada golongan kelompok sakiyun fid dunya, celaka di dunia itu lemah. Tapi wasaidun fil akhirah, alah masih gak duwe gak apa-apa. Yang penting selamat dunia, selamat di akhirat. Itu ada golongan seperti itu. Masih melarat gak apa-apa. Yang penting di akhirat selamat. Orang itu cerdas. Karena dunia walaupun bahagia ngetok, ditinggal. Mobilnya banyak, punya bodyguard. Bodyguard itu pengawal. Umur tambah tua, mati, ditinggal. Dia cerdas. Podo-podo milih lek gak iso, sugih nok dunya, ndak bisa mulia di dunia,
asal mulia di akhirat. Tapi ya jangan milih itu. Hidup itu ikhtiar. Bangkit, berdiri, jangan diem. Maksudnya hidup ini jangan tidur, harus bangkit. Terutama anak-anak saya yang muda-muda ini. Ya. Kalian harus semangat. Dunia itu diamanatkan oleh Allah. Kita sebagai khalifah, dunia cekelen, sugi oleh iso. Tapi jangan lupa, kehidupan akhirat itu sangat kekal dan sangat baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Miskinmu di dunia ada batas. Tapi jenengan wis melarat ono akhirat, Allahu a'lam. Selama-lamanya ini. Kalau menangis ya menangis selama-lamanya. Tapi berpikir ke situ apa enggak kita? Kalau berpikir seperti itu, termasuk golongan yang kedua. Cari utang gak diterima, gak dipercaya. Pinjem-pinjem gak dipercaya. Sehari makan, besok kadang-kadang enggak makan. Sabar dulu anak-anakku. Sabar dulu ya. Akhirat lebih kekal. Sabar dulu walaupun kita dihina orang. Sabar dulu walaupun kita difitnah orang. Sabar, jangan balas. Wurudul faqati a'yadul murid. Jadi, datangnya kesukaran, datangnya ujian, makan, besok tidak. Anak mau sekolah, uang tidak punya, hutang tidak percaya. Kalau kita bisa sabar, kalau kita bisa menangis di hadapan Allah, itu lebih baik. Jangan hinakan kepala kita di hadapan sesama manusia. Menangis di hadapan manusia, ya tidak apa-apa, tapi jangan hinakan kemuliaan manusia sebagai makhluk yang mulia. Jangan hinakan di hadapan sesamanya. Nangislah kepada Allah. Walaupun kita bisa baca sholawat. Ya Sayyidi ya Rasul. Menangis hati. Wurudul faqati a'yadul murid. Kemarin di dalam ngaji disebut. Hidup ini perjalanan menuju Allah. Yang ngaji kemarin ya. Perjalanan menuju Allah. Misalkan tujuannya sini. Orang yang berjalan menuju Allah, yang sadar kita, itu disebut muridin atau salikin. Ubadun, orang yang ahli ibadah tapi gak nemu guru, di penjara dengan ibadahnya. Ibadah yang penting selamat dunia akhirat, ibadah yang penting swarga. Lupa bahwa tugas kita adalah fafiru ilallah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita hamba Allah, kembali kepada Allah, lari. Yang dicari, lari dari makhluk satu menuju makhluk lain. Surga kan makhluk, pahala kan makhluk. Tertipu. Wajib cari guru. Ketika guru menuntun, ini murid. Murid ya. Kita muridnya mu'alif. Karena guru kita, rohani kita, beliau mu'alif. Loh, ketika kita dalam perjalanan, sudah berjalan, ini didakwakan. Orang berjalan menuju Allah itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ya. Perjalanan menuju Allah disebut salikin atau muridin. Ini Allah akan membuka jalan menuju Allah. Dibuka hijab. Oh, kamu dulu ibadahnya melulu golek surga saja, pahala. Sekarang sudah tahu bahwa tujuanmu kepada Allah bukan kepada makhluk. Maaf, yang masih di lingkungan ubadun, mari kita bangkit. Kita menuju Allah.
bukan menuju surga. Surga itu adalah pemberian. Allah akan memberi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah pasti tidak akan mengingkari janjinya. Pokok ketemu sampai diberi. Loh, ketika si murid turun, muridin, ini ya, perjalanan ini. Allah telah membuka hatinya. Lap. Maka di situ kalau kita berhasil, inilah kebahagiaan murid. Wurudul faqati, sulit yang biasanya suka jelek ditahan, kan abot. Biasanya ndak sholat, hampir wudhu, sholat, kan berat, dibuka. Biasanya itu mencuri, dia berhenti, sehingga tidak ada yang dimakan, tidak ada pemasukan. Ini berat, a'yadul murid. Ya. Orang-orang yang berjalan menuju Allah akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian-ujian. Diuji, keluarganya ada meninggal, suaminya meninggal, istrinya meninggal, dunianya hilang. A'yadul murid. Itu hari rayanya murid untuk mengenal yang Maha Pencipta. Jadi fadl apa sih yang paling gede? Fadl itu pemberian apa sih yang paling gede? Jenengan gak nyambut gawe oleh penggawean, menjadi bos, bila perlu dijadikan manajer, diberi mobil, diberi rumah. Itu pemberian fadl. Tapi akan ditinggal ini. Pemberian yang semu adalah sesuatu yang akan kita tinggal. Jenengan ganteng, jangan bangga. Ketika umur 60 sudah beda seperti saya. Wis gak ganteng mana. Hanya istri saya saja, mungkin sampai anak-anak saya yang mengatakan ayah sih ganteng. Karena dimakan usia. Jadi orang yang dicintai Allah akan didatangkan penguji-penguji. Nah, penguji-penguji itu merupakan, kalau kita bisa menyikapi, itu hari rayamu. Karena kamu diperkenankan oleh Allah. Aku suka kamu. Aku ridho kamu. Kalau dulu kamu orang yang jahat, sekarang kamu keuji hanya diem. Kalau dulu kamu datang ke manusia sambil menangis, sekarang malam hari kamu datang kepadaku sambil menangis. Aku mencintaimu. Cintanya Allah kepada hamba itu adalah fadl tertinggi, karena tidak akan hilang. Tapi kita milih dunia ya. Yang nomor 2 itu seperti itu. Diuji, miskin. Tapi ketika kembali kepada Allah, wasa'idun fil akhirah, bahagia. Oke, nomor 2. Mungkin kita. Tapi sa'idun fil akhirah itu hati. Kalau hati kita masih jahat, jangan harap surga milik kita. Surga bukan tempatnya orang jahat. Hati-hati ya. Maaf, saya mengingatkan untuk saya, keluarga dan jenengan. Ibadahnya bagus, hati suka menfitnah, suka ghibah. Jangan harap surga tidak diberikan oleh Allah kepada orang itu. La yadkhul jannah ottatun. Ada riwayat lagi. La yadkhul jannah namamun. Lesan ini adalah kunci surga yang berasal dari hati. Pernah ngerasani? Kunci surga tertutup. Pernah berbuat dosa belum minta maaf? Bahaya.
Kita ini merasa sudah surga, jangan jauh kita. Dua ya. Dunia jelek, menderita, di akhirat bahagia. Jangan kecil hati walaupun kita miskin. Sabarlah, sebentar lagi kita pulang. Jangan marah kalau kita difitnah. Tenang. Man somata naja. Ketika kita diam, bahagia. Sabar dulu. Kuat-kuat no. Dunia hanya sesaat. Akhirat selama-lamanya. Yang nomor 3. Yang nomor 3 ini sa'idun fid dunya. Wah, luar biasa. Dunianya wah bahagia. Usaha maju. Ingin punya villa keturutan. Waduh gampang lah. Punya bawahan ya. Dunia jadi surganya. Mungkin kita. Tapi ayun fil akhirah. Di akhirat tidak dapat, dia menderita. Dia ditumpahi karo donya. Dia dipermainkan dengan dunia sampai lupa dengan yang menciptakan dunia. Terlalu sibuk lupa ngaji. Terlalu sibuk ora sembahyang. Terlalu sibuk tidak bisa berbuat baik. Ketika mati ditinggal semua. Wasaqayun fil akhirah. Hati-hati. Mungkin kita di sini. Walaupun tidak terlalu kaya, urusan dunia semangat, tapi kalau urusan akhirat kita tidak ngereken. Ayo belajar bersama saya. Walaupun hanya satu langkah. Siapa berjalan menuju Allah, Allah akan datang berlari menyambut kita. Siapa yang maju selangkah, Allah maju sehasta, lebih jauh. Allah lebih cinta. Sampai diriwayatkan, kalau kita mau, ada seorang bertobat. Ketika bertobat, akhirnya dia mengenal, dibuka A'yadul Murid, dibuka hari rayanya murid tadi. Sehingga gembira, saking senengnya, ya Allah, alhamdulillah, saya diridhoi oleh Allah, semua dituruti. Memang Allah hambaku dan aku Tuhannya. Sampai keliru ngomong gitu, saking senengnya. Allah hambaku, saya Tuhannya, kan keliru. Allah mengatakan, aku lebih senang, lebih bahagia daripada orang itu yang kuberi. Ketika seseorang melangkah bahagia, kata Allah, aku lebih bahagia dari dia. Anda pernah bahagia bersama Allah, sholat, merasa bahagia, mujahadah, merasa bahagia, menangisi dosa, merasa tenang, merasa bahagia. Allah lebih daripada itu. Kalau tidak begitu, sa'idan fid dunya, di dunia ini kita bahagia, tapi menderita di akhirat. Ojo, dunia tidak ada artinya kalau begitu. Ilmu tidak ada artinya. Nomor 3 ya. Yang nomor 4. Ini yang harus kita koreksi. Golongan yang nomor 4 itu saqiyun fid dunya, menderita di dunia. Wa saqiyun fil akhirah. Ono dunya menderita, di akhirat ya menderita. Ya Allah. Di dunia dikejar-kejar. Di dunia dimusuhi, di dunia miskin, hidup di dunia tidak ada ketenangan sama sekali, lupa akhirat, lupa dengan Allah sang penciptanya, lupa dengan amanat yang diberikan oleh Allah. Dunia, sengsara, menderita, di akhirat
lebih menderita. Maaf hadirin. Oleh karena itu ujian yang kita terima, al-faqatu busutul mawahib. Dalam kitab ini diterangkan al-faqatu, ya, faqatu, kesukaran, ujian, penderitaan, pasti sakit, ujungnya sakit, ujungnya ke rumah sakit, atau ujungnya sakit langsung mati, pasti. Itu namanya al-faqatu. Busutul mawahib, itu Allah sebetulnya kalau kita diberi kesukaran, itu Allah beber, busutul mawahib itu beber itu. Melebu hambaku, duduklah di situ hamparanku. Busutul mawahib, hamparan kemuliaan yang akan kuberikan. Mau apa tidak? Yang menderita, ya, ngersulah ya tetap menderita. Padahal Allah menyatakan kesukaran, penderitaan, hinaan, fitnaan yang menimpa engkau, kemiskinan yang menimpa engkau, bila kamu menyadari datang dariku, kamu bisa diem, aku jangan diolok-olok, kata Tuhan. Aku jangan kau marahi. Busutul mawahib adalah sajadah yang digelar, sajadah kemuliaan. Apa artinya? Allah memberi mulia itu ketika kita diuji. Ketika kita dilempari, itu mulia. Contoh, ada pohon mangga. Pohon mangga yang tidak berbuah, aman ini. Aman nggih? Gak sing ngantem nih. Karena tidak berbuah, tidak mulia ini. Aman. Terus pohon mangga itu berbunga, masih aman. Jenengan ya gitu, lek gak berbuah, kalau buah aman, kalau sing ngelokno. Tidak ada yang menghina, tidak ada yang menfitnah. Kalau sudah berbunga, masih dilihat orang, oh berubah, tidak ada. Yang mencela orang. Ketika sudah berbuah, buahnya itu sudah matang, ranum, besar-besar, pasti dilempari. Artinya, kemiskinan kita adalah buah daripada ibadah kita. Artinya, kemiskinan berbuah kesabaran. Penderitaan kita akan berbuah. Berbuah apa? Kesabaran. Lah kenyataan buah ini sudah kita makan apa belum? Difitnah orang. Itu ada buah. Tapi kalau kita membalas, tidak ada buahnya. Boleh membalas, tapi balas buah. Ketika mangga dilempar, ngeruti poe sing mateng tidak apa-apa. Dan jangan diajari di sini. Ketika ada orang tidak senang, ketika kita dipuji, difitnah, kita dicaci maki, kita diancam, kita di sini, kita masih doa, Allahumma barik fi ma khalaqta. Ya Allah, berilah barokah semua makhlukmu ya Allah. Orang-orang yang membuat saya menderita itu beri barokah. Orang-orang yang mencaci maki saya itu wajar beri barokah. Tanah-tanah yang dulu saya injak buat maksiat, berilah barokah. Air yang saya minum tidak karena engkau sekarang menjadi air kencing, menjadi air seni. Makanan yang saya makan tidak ibadah karena engkau menjadi kotoran, beri barokah. Akhir kotorannya menjadi pupuk. Tuh dibalas dengan kebaikan. Baru itu namanya manusia kamil.
Marah? Belum. Ya. Ini as-sabirin. Ayatnya pendek. Pendek ayat itu. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ini sabar. Karena berbuah. Dan dia sudah makan buahnya manis. Kalau dilempari, membalas buah yang manis. Kalau kita dilempar fitnah, buah pahit atau manis itu. Dirasani, balas apa enggak. Apalagi kita ahli fitnah sendiri. Jangan. Minta pada Allah. Kalau Allah sudah bersama orang yang sabar, sampai daging tangan ini bersama Allah. Mati di dalam kuburan walaupun 1000 tahun tetap utuh. Karena dijaga oleh Allah. Orang yang sabar. Belajar sabar itu sini. Karena menyadari wurudul fa'ati a'yadul murid. Nah ini. Sabar itu berasal dari datangnya kesulitan. Datangnya penyakit. Datangnya ujian. Buahnya sabar. Kalau kita bisa berbuah seperti itu, Allah berserta orang-orang itu. Allah ada di dalam dadanya orang yang sabar. Ketika mati diridhoi, dagingnya diridhoi. Jangan ada hal-hal kemarahan dalam hati. Gimana? Yang keempat ini bahayanya. Ulaika kal an'am bal hum adul. Urip ana donya gak ana ubahe, mereka seperti binatang. Seperti binatang. Hanya ditakuti. Hanya seperti itu. Di akhirat bangkit dari kubur, berubah wajahnya. Bukan wajah manusia lagi. Ayo kita udari. Yang pertama. Gini Bapak. Yang pertama Allah mengatakan ridhoku ada dalam ridho orang tua. Dibalik. Ridhonya orang tua menyebabkan ridhonya Allah. Murka orang tua menyebabkan murkanya Allah. Jadi murka Allah ada di dalam murka ibu bapak kita. Sekarang selain kita tobat kepada yang lain, renung dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang tidak berpikir ke dalam. Ayo bareng. Allah menurunkan 3 tetes air. 3 tetes air. Yang dengan 3 tetes air ini manusia bisa celaka. Ya. Hati-hati. Allah memberi 3 tetes air, menurunkan 3 tetes air. Bila 3 tetes air inilah kalau kita tidak memperhatikan, membuat orang manusia bisa celaka, bahkan dunia sampai akhirat. 1. Tetesan air susu ibu. Kalau kita lupa dengan setetes air susu ibu, celaka kita. Ibu, bapak, al-fakir, pernah kecil, pernah bayi. Air susu ibu masuk ke dalam diri kita. Menjadi sumsum tulang dan daging ini adalah jasa 1 tetes, 2 tetes air susu ibu. Kalau kita lupa akan celaka, selamanya akan celaka.
Kita ini punya tanggungan jasa setetes air ibu yang kita lupakan hari ini. Pada panjenengan duduk, punya rumah mewah, punya kendaraan, lupa satu tetes air susu ibu menjadikan kita bahagia mulia. Jangan harap surga bukan milikmu lagi. Walaupun ibadah kita sundul langit. Nanti pulang, minta maaf pada ibu. Cium kakinya. Minta ridhonya. Jangan malu. Matur ibu, ridhoi saya. Ridho ilahi karena ridhonya. Ridho Allah karena ridhonya. Kalau ada, minta maaf. Mengapa? Darah daging kita berasal dari air susunya. Yang sudah mati bagaimana? Gimana? Tinggal batu nisan. Dulu yang menggendong kita. Dulu yang menciumi kaki, pipi kita. Siapa yang menyuapi makanan kita? Ibu. Siapa yang menyusui kita? Ibu. Kalau ada, minta maaf. Kalau sudah wafat, doakan. 3 tetes air yang membuat manusia celaka. Bila kita lupakan, satu adalah air tetes air susu ibu. Ketika kita disuapi sesuap nasi oleh ibu, sambil baca nida ya Sayyidi ya Rasulullah, kita kenang ketika kita digendong oleh ibu kemana kemari dan dibanggakan di hadapan masyarakat, di hadapan orang lain. Mari hadirin. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Bayangkan ibu kita masih hidup di tengah-tengah kita. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Andaikan ibu kita, bapak kita tahu kita menangis, getuni dosa, mohonkan ampun kepadanya, pasti ibu bapak kita akan bahagia. Tapi sebaliknya, andaikan ibu bapak kita tahu kita maksiat, kita lupa kepadanya, tentu ibu kita akan sengsara di alam sana. Nomor 1, air susu ibu, hati-hati. Hati-hati. Air susu ibu menjadi darah dan daging kita semua. Yang nomor 2, air yang diturunkan oleh Allah kepada kita bisa membuat celaka. Ialah air keringat orang tua kita. Keringat ibu kita. Keringat ayah kita yang berjuang menetes di tanah untuk anaknya yang sakit, untuk anaknya yang disekolahkan, untuk anaknya biar menjadi mulia. Setelah mulia, anak lupa dengan setetes keringat ayahnya, setetes keringat ibunya. Surga bukan menjadi milikmu lagi. Ya Allah, apakah pantas ketika besok kiamat kita digiring bersama Rasulullah? Apa pantas ketika kita di hari kiamat digiring akan masuk ke dalam surga? Jauh para hadirin. Yang ketiga, air yang diturunkan tumpah di dunia yang membuat kita bisa sengsara adalah air mata ibu atau air mata bapak. Ketika kita menggudoh, ketika kita mengganggu, ketika kita merasakan berani dengan orang tua, wong tua jenengan nangis 1 tetes air mata, bahaya ini.
Ping piro kula jenengan membuat air mata ibu menetes? Ping piro kula panjenengan air mata bapak menetes gara-gara anak yang nakal? Ya Allah, mintanya dimasukkan surga, tapi kita tidak bisa menjaga 3 tetes air mata ini. Ya Allah, ayo kita, ini malam Jum'ah, di mana diterangkan ketika malam Jum'ah ahli kubur sama-sama datang ke rumah masing-masing. Ketika turun, walaupun berupa roh, dia hanya mengatakan, anakku, anakku, istriku, ibuku, dengan suara yang memelas, suara rendah, anakku, tulungan aku. Aku di alam barzah, di alam kubur, hanya tinggal dosa-dosaku, anakku. Karena hati kita buta. Ini malam Jum'ah, ora krungu. Padahal bapak ada di dunia sudah kita siksa, ibu ada di kandungan sudah kita siksa, lahir kita siksa, besar kita siksa, sampai mati kita siksa. Ibu mati, anak ada di sana. Ibu bapak kita meninggal dunia, anak senang-senang. Sekarang di alam barzah, stop. Jangan sakiti kedua orang tuamu. Ya hadirin, dawuh tadi adalah termasuk datangnya penderitaan, menderita karena ingat dosa, kesusahan, wurudul faqoti, datangnya kesusahan ketika kita menyadari, ya Allah, tidak pantas saya menjadi umatnya Rasul. Setelah kita koreksi, ya Allah, neraka ada di hadapanku. Dia susah. Ayatul murid, hari raya, orang yang dituntut. Semoga pengajian ini kita merasa penuh dosa, kita merasa salah, kita susah dengan keadaan kita yang jelek ini. Ini merupakan hari raya kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kecil hati, saudara saya. Kebaikan harus dilupakan, ya. Keakuan harus dilupakan. Yang tidak boleh dilupakan adalah perasaan salah, perasaan dosa. Dosa harus diingat sampai mati, karena Allah akan mengampuni orang yang senantiasa merasa salah dan dosa. Ya, semoga dalam pengajian ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam perjalanan muridin menuju Allah kita akan selamat. Ingat, kita berjalan menuju Allah, menuju inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini harus bersih, jangan ada aku, nol. Harus ada rendah, harus ada merasa dosa, dan harus merasa dolim. Bawa itu sampai mati. Al-wajal ilal ajal. Inilah merupakan hari rayanya murid dalam pengajian ini. Ya, saya kira cukup. Semoga Allah meridhoinya. Anak-anak kita, keluarga kita ditolong oleh Allah, diberi hidayah. Kehidupan kita dirubah oleh Allah menjadi kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa-doa untuk ini yang dibawa ini, moga air-air ini moga-moga mustajabah. Al-Fatihah. Ikuti ya, bareng-bareng ya. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Sekali lagi, Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Saya kira cukup sekian.
Muga-muga diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya memberi satu pertanyaan. Siapakah yang paling mulia di sini? Apakah yang ngaji? Apakah admin? Apakah yang mendengarkan? Ingat, siapa yang paling mulia? Yang paling mulia adalah orang yang paling merasa rendah, yang paling merasa seperti sampah di hadapan Allah. Orang yang merasa sampah, merasa rendah, rafa'ahullah, diangkat derajatnya oleh Allah. Semoga kita diberi oleh Allah perasaan rendah, perasaan dolim, perasaan penuh dosa, sehingga kita sama-sama termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah, wa min gausi hadaz zaman an-nadroh wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.